Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan bersyukur hati yang haus, yang lapar akan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kami boleh menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang terutama dalam hidup kami dan Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini dengan kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami, dan bersama-sama kami belajar firman. Karena kami percaya itulah yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami dapat jalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
yang terutama dalam hidup kami. Kau segala-galanya, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Kau lebih dari segalanya, Kau yang terutama dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab itu kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah
terpuji Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus, cukup bagi kami Tuhan, sebab Tuhan hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, dan hanya kepada-Mu sajalah kami mau percaya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar. Kami percaya. Kami percaya. Hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu. Kami percaya. Terima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Engkaulah kota perlindungan bagi kami. Tubuh pertahanan, menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, yang menyertai kami, yang melindungi, menjaga kami di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dan kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalan. Amin. Sepanjang hidup hanya dekat ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu yang biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan. Amin. Menikmati hadiratmu yang biarlah roh dalam hidup. Sungguh indah bersama surga. Sungguh indah bersama surga. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah hidup kami bersamamu, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan bersamamu kami akan lakukan perkara yang besar. Sebab itu kami mau terus hidup bersamamu, tinggal di dalammu, dan firman-Mu di dalam kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Sehingga hati kami tenang, ada damai selamanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita lanjut ke dalam koramdio kita yang masuk di Imamat pasalnya yang ke-17. Baik, saya bacakan. Judulnya adalah tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan." Ayat yang ketiga, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus diperhitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
Maksudnya adalah supaya orang Israel itu membawa sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan, mereka di padang, kepada Tuhan, ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ayat ke-6, imam harus menyiram darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, ini perikop yang pertama ya dari pasal yang ke-17. Jadi kita melihat bahwa semua persembahan itu sepertinya diarahkan kepada satu tempat, yaitu kepada kemah suci, kepada kemah pertemuan. Ya, nah kalau bicara tentang kemah kemah suci ini kan bicara tentang bangsa Israel ya yang Tuhan bebaskan, mereka merantau di padang gurun. Ya, artinya eh, kemah suci inilah yang berpindah-pindah bersama dengan bangsa Israel yang berpindah-pindah ya. Nah, jadi ada perbedaan ya antara orang Israel dengan bangsa-bangsa yang di luar bangsa Israel ini ya. Kalau mereka bisa, maksudnya bangsa-bangsa lain itu bisa saja mereka buat tempat persembahan itu di atas gunung, ya, di bawah pohon atau di batu-batu, gitu ya. Nah, tetapi kalau bangsa Israel itu dipusatkan di satu tempat, ya. Nah, tentunya ini ada tujuannya, ya. Tujuannya satu, ya, supaya persembahan itu juga tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Ya, kita tahu bahwa aturan-aturan dalam keagamaan orang Yahudi itu bahwa yang berhak melakukan menjadi perantara membakar korban persembahan, korban ukupan itu hanya seorang imam, ya. Bahkan kalau penghapusan dosa itu harus seorang imam besar. Jadi nggak boleh sembarangan orang. Nah, kita melihat bahwa itu sangat jelas diatur di situ, ya. Nggak boleh sembarangan orang yang melakukan. Nah, terus yang kedua juga saya melihat bahwa eh, mereka ini kan sebelum menuju ke Kanaan, mereka cukup lama tinggal di Mesir. Artinya mereka juga percaya dengan dewa-dewa orang Mesir. Bahkan kita tahu dalam perjalanan mereka tidak hanya orang-orang Israel aja, ya, tetapi juga orang-orang Mesir ada yang ikut, ya. Nah, sebenarnya dikhawatirkan sebenarnya kalau mereka tidak membawa persembahan-persembahan ini, mereka bisa saja ya mempersembahkan kepada dewa-dewa yang lain, ya. Makanya itu diatur. Nah, tapi juga kita melihat eh, kalau sampai korban itu tidak dinin, kita lihat kok sepertinya kejam juga ya. Sampai orang itu harus sampai dibunuh, begitu ya. Nah, memang aturannya seperti itu, gitu ya. Artinya memang nggak boleh sembarangan aja, ya, tapi harus harus apa? Harus benar-benar dilakukan. Dan dikatakan juga jangan mempersembahkan kepada jin-jin, ya. Jin-jin itu maksudnya kepada dewa-dewa yang ada di sekitar kita. Kita tahu di sekitar Kanaan itu sangat terkenal dengan dewa-dewa orang Kanaan itu sangat terkenal sekali ya. Mereka itu sungguh-sungguh penyembah berhala ya, dan bisa saja mereka apa ya sekalipun itu ada 2 juta orang ya yang dalam perjalanan dari apa yang keluar dari Mesir, kita bayangin kalau itu berarti kan sangat luas sekali ya. Artinya bisa saja tidak tertangkap mata gitu ya. Mereka bakar sendiri, mereka lakukan sendiri kan begitu ya.
Nah, makanya ini sangat keras sekali diatur di sini, ya. Nah, terus saya lanjutkan di ayatnya ke-10, yaitu mengenai larangan tentang makan darah dan bangkai. Di ayat 10 dikatakan, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ya, selain itu juga diatur bahwa ada larangan untuk tidak makan darah. Ya, nah kita lihat maknanya di sana dikatakan eh, karena dibilang Tuhanlah yang memberikan darah kepadamu, ya, dan darah itu adalah lambang daripada perdamaian. Darah itu adalah simbol dari nyawa, ya. Ya, jadi artinya eh, ini punya makna simbolis, ya, yang tentunya itu tidak diperkenankan. Nah, kalau untuk saat ini, kalau saya melihat seperti yang pernah disampaikan oleh di Koram Beliau sebelumnya bahwa itu juga ada unsur kesehatan juga, ya. Kalau masa kini, artinya supaya darah itu juga mengandung cukup banyak sakit bahan penyakit yang ada di situ. Jadi kita pun sebagai bait Allah juga harus menjaga kesehatan kita, ya. Mungkin satu hal sih memang kenapa ya? Memang kadang kita pikir sih itu nggak dosa gitu ya. Nah, tapi kadang mulut kita itu kan senang gitu ya makan-makan yang ini ya. Mungkin Tuhan mau juga supaya kita juga tertib juga ya. Nggak sembarang makan aja ya. Mungkin dalam tanda kutip itu agak sedikit rakus lah begitu ya. Jadi semua yang ada di libas saja begitu ya. Mau darah, mau apa kan begitu ya. Nah, ini justru Tuhan mengingatkan ya supaya kita juga menjaga ya, menjaga menjaga eh, mulut kita. Memang kita tidak merokok, mungkin kita tidak minum minuman keras begitu ya. Tapi ya kita lihat kadang orang Kristen itu makan apa aja, semuanya dimakan begitu ya. Jadi seperti kayak tempat pelarian begitu ya. Maksudnya ini kadang ngomong untuk saya juga begitu ya. Nah itu terus di ayat ke-13 dikatakan setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah ia mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Artinya ketika kita melakukan mengkonsumsi binatang itu tidak boleh sekalian sama darahnya. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa ada tradisi orang kalau misalkan makan guguk itu kan dipotong kepalanya gitu ya, darahnya nggak diiniin gitu ya. Ya itu kan sepertinya seperti makan bangkai begitu ya. Nah ini di sini dilarang, tidak boleh ya kita mengkonsumsi makanan hewan yang darahnya tidak dicurahkan. Di sini dikatakan sebelum dikonsumsi waktu disembelih itu harus dibuang dulu darahnya ya dihilangkan darahnya, nggak boleh sama darahnya gitu dikonsumsi ya. Di ayat ke-14 dikatakan karena darah itu adalah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itu adalah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ya, dulu hukumnya sangat keras sekali ya. Itu kalau salah seperti itu, kalau kita menyembelih hewan tapi kita tidak menumpahkan darahnya dulu, ini bisa sampai dibunuh ya. Nah, terus di ayat ke-15, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel, asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya dan membasuhnya. Haruslah dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaian dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri.
Nah, di sini juga diatur mengenai bahwa mereka tidak boleh mengkonsumsi bangkai, ya. Terus sisa binatang buas. Ini saya ngebayanginnya kalau sekarang agak sulit ya dibayanginnya. Tapi kalau dulu mungkin mereka di dalam perjalanan ya di selama pengembaraan mereka bisa jadi ya ketemu hewan yang dimangsa misalkan oleh harimau atau singa begitu ya, tapi masih utuh dagingnya. Mungkin ketahuan ketemu dengan manusia di situ, mereka tinggalkan begitu ya. Nah, bisa saja berpikir, sayang juga ini ya, hewan seperti ini, nggak habis dikonsumsi, sudah dilanjutkan aja dimakan, kan begitu ya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, makan bangkai tidak boleh. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, bagaimana, kan begitu ya. Apa mau dibunuh juga gitu ya, harus dimusnahkan juga orangnya ya. Tapi di sini diatur bahwa sampai dengan matahari terbenam, mereka menjadi najis. Nah, tapi ada aturan di situ dibilang, eh, tapi mereka harus bisa ini dengan mencuci pakaiannya ya, dan tidak membasuh tubuhnya dan menanggung kesalahannya sendiri ya. Jadi ada ininya lah ya, artinya kalau mereka kadang kan gini juga ya, kadang-kadang mungkin kepepet juga mungkin maksudnya ya, nggak ada makanan lagi di padang pasir ya, nggak ada mana mungkin gitu ya, terus sudah itu dimakan aja gitu ya. Nah, tapi di sini diatur bahwa mereka bisa menebusnya dengan membasuh tubuhnya terlebih dahulu. Nah, kita kalau melihat ya dari Imamat 17 ini ya, kadang kita lihat kok sepertinya ini sekali ya, kejam sekali aturannya ya. Nah, kenapa ya? Kok jadinya bangsa Israel itu kok sulit sekali jadi umat pilihan itu ya. Kita lihat mulai istilahnya bukan bunuh orang gitu ya, hanya salah makan aja harus dibunuh begitu ya. Atau ini hanya masalah menyembelih hewan nggak diserahkan kepada kemah pertemuan juga dibunuh juga begitu ya. Tapi saya pikir begini juga ya, namanya juga bangsa pilihan ya. Tuhan harus, yang namanya bangsa pilihan nggak sembarangan. Artinya Tuhan harus membuat aturan-aturan yang sangat ketat. Karena dengan demikian mereka bisa lolos menjadi bangsa pilihan. Ya, nah terus sebenarnya esensinya buat kita apa ya dari firman Tuhan ini? Saya melihat bahwa eh, ini juga bicara tentang kehidupan kita. Ya, mungkin kita banyak menemukan orang-orang yang oke lah aku mau ikut pelayanan begitu ya, aku ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, tapi banyak ya, termasuk mungkin cermin buat kita juga, buat saya juga, banyak di antara kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dia mau melayani Tuhan tapi tidak mau taat ya, seperti kalau kita lihat juga eh, ketika Raja Daud ya, dia mau memindahkan tabut perjanjian. Kan namanya tabut perjanjian itu kan waktu mau dikeluarkan, mau dibawa, dikembalikan, itu kan hanya seorang dari suku Lewi saja yang boleh memikulnya ya. Nah, tapi dia pikir ya sudahlah, nggak apa-apa lah gitu kan. Bahkan ditarik pakai lembu. Nah, kita tahu bagaimana orang yang memindahkan itu pun disambar petir sampai mati kan begitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari nabi-nabi kecil ya, kita baca dari dua raja-raja karena saya lagi belajar di nabi-nabi kecil dan raja-raja, kitab raja-raja ya, kita lihat bagaimana Raja Uzia ya, eh, itu termasuk raja yang baik, negaranya makmur, dia taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati negaranya ya. Nah, tetapi ketika mempersembahkan korban ukupan, dia pikir sudahlah sama saja kan daripada imamnya lama banget gitu ya. Sudah dia saja yang memimpin ya, yang harusnya itu bukan tugas dia, itu bukan tanggung jawab dia. Ya, pada akhirnya dia kena kusta, diasingkan sampai dia mati ya. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa banyak kita menemukan orang-orang yang mau terlibat, yang punya hati, yang penting niatnya baik, ininya baik, ya. Cuman pada akhirnya banyak terjadi bisa jadi clash juga gitu loh di dalam pelayanan, ya. Artinya kita tidak mau taat, ya. Kalau kita belajar juga di camp dibilang bahwa 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa, ya.
Tuhan lebih menghargai ketaatan kita, ya, daripada semua pekerjaan-pekerjaan, ya. Bahkan kalau eh, kita baca juga dari kitab Yeremia, ya, kemarin saya ini juga dari kitab Yeremia, dikatakan bahwa di di Yesaya, ya, Yesaya 1 ayat 11 dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan, ya, aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak yang kusukai. Ya, di ayat ke-13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya, banyak dari kita pikir kita sudah melakukan, ya, nah tetapi kita nggak mau taat gitu loh. Kita nggak mau taat dengan firman Tuhan. Mau ikut melayani Tuhan, ya, tapi langgar semua aturan Tuhan gitu ya. Makanya banyak juga pelayanan-pelayanan yang gagal, ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya kuncinya di situ, ya, nggak mau taat, mau melayani Tuhan tapi langgar semua firman Tuhan, ya. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa sekali, ya, buat 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 kita semua, ya. Artinya memang dari awal Tuhan bilang begitu, ya, aturan-aturan itu dibuat supaya kita taat, ya. Kita bersyukur sekarang ini kan nggak seperti dulu juga, ya, harus dihukum mati. Di sini kita berlaku hukum kasih karunia, ya. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu kan Tuhan yang kasih karunia, ya, yang penuh dengan melimpah dengan kasihnya. Tetapi Tuhan itu kan seperti dua mata uang juga, ya. Ada hukuman dan ada kasih karunia. Kita jangan bilang Tuhan itu Tuhan yang pengasih, tapi Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Kalau salah, ya kita dihukum. Kalau kita melakukan pelanggaran, ya kita tetap tanggung akibatnya, sekalipun Tuhan mengampuni kita. Ya, itu pembelajaran yang saya dapat, Pak Eri. Terus yang kedua juga mengenai makan darah, makan bangkai, ya. Eh, Sekalipun kita melihat banyak orang yang suka makan darah, ya, apalagi kalau gereja tradisi itu kalau makan pesta kan itu campur darah semua begitu, ya. Nah, kalau saya melihatnya di situ, apakah kita, Pak Yuda, nggak usah berteman dengan mereka? Ya nggak juga begitu, ya. Jadi kalau buat saya sikap kita, ya, jangan pula kita jadi batu sandungan juga di situ, ya. Artinya kita menghormati, tapi bukan berarti juga kita ikut mengkonsumsi di situ begitu, ya. Nah, itu mungkin lebih kepada bangun hubungan, ya. Artinya kita tahu mana yang benar, mana yang enggak, ya. Tapi juga kita juga tidak boleh juga memvonis, wah ini Kristen nggak benar nih, ya, kalau dia makan darah begitu, ya. Ya, itulah pembelajaran yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yosia buat sharing firman pagi hari ini. Jadi kata kuncinya pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita itu untuk taat. Ya memang kalau kita melihat dari sudut pandang kita yang kekanak-kanaan, sebenarnya segala aturan itu akan menjadi sesuatu yang mengekang bagi kita, membatasi ruang gerak kita, sehingga kita merasa terpenjara. Tapi sebenarnya bagi orang dewasa, semua aturan itu dia akan jalani karena dia ngerti untuk apa aturan itu dibuat. Nah, sementara kalau orang yang bersifat kekanak-kanaan atau anak-anak, itu diberi aturan, itu tadi, mereka merasa jadi kok ribet, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, hidup semua diatur. Nah, jadi kata kunci pertama ketaatan itu tadi, ketika kita dewasa, sebenarnya ketika kita tahu aturan A, B, C, dan Z, ya kita justru tahu, oh, aturan ini memang ditetapkan untuk kebaikan aku kok. Nah, itu sikap hati orang yang dewasa. Beda kan dengan anak-anak atau orang yang kekanak-kanaan. Diatur, wah malah nggak suka, merasa dia dibatasi, merasa dikekang. Nah, sama kalau kembali bicara seperti apa yang kita baca pagi hari ini, seperti Pak Yosia tadi katakan. Coba kita cermati dengan teliti. Kenapa Tuhan harus menyuruh menyembelih itu di satu tempat saja?
Nah, seperti Pak Yosia tadi katakan, jumlah orang Israel yang keluar itu 2 bahkan sampai 3 juta dengan asumsi seperti ini. Waktu itu dihitung pria dewasa saja itu 600.000. Anggaplah mereka yang dewasa itu udah menikah kan, asumsinya kan, itu sudah 1,2. Anggap saja anak mereka rata-rata 2, itu sudah 2,4 juta. Walaupun kita tahu zaman dulu jarang sekali orang punya anak cuma 1 atau 2. Nah, kayak Yakub aja bisa 12, ya ada yang 2. Anggaplah dihantam rata-rata 2,5 sampai 3 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan luas area perkemahan bangsa Israel. Kota Jambi saja penduduknya nggak sampai 1 juta. Total seluruh provinsi Jambi itu baru hampir 4 juta. Jadi betapa luasnya memang perkemahan itu. Dan kalau seandainya semua orang masing-masing di depan kemahnya atau di belakang kemahnya masing-masing potong, dan mereka tuh hampir tiap hari bisa potong seperti itu kan. Oh, apa jadinya perkemahan itu akan menjadi area perkemahan paling kumuh, bau, nggak karu-karuan, anyir. Nah, belum lagi ingat Bapak Ibu, selama 40 tahun Tuhan itu setiap hari menurunkan mana. Di mana turunnya? Bukan di kuali mereka langsung. Ya di padang gurun itu, bertebaran seperti itu. Nah, bayangin kalau di mana-mana jorok, bekas penumpahan darah, bukankah kita tahu mana itu akan jadi nggak sehat karena bercampur dengan bekas-bekas darah. Nah, jadi sekali lagi, apapun yang Tuhan atur, apapun yang Tuhan tetapkan, itu pastilah membawa kebaikan bagi kita. Makanya seperti Pak Yosia tadi katakan, belajarlah taat. Makanya kalau orang dewasa, oke, sorry Bapak Ibu, sinyal tiba-tiba hilang tadi. Eh, Nah, jadi orang yang dewasa itu pasti akan mempunyai pola pikir yang lebih terbuka. Tak tahu kenapa diberi peraturan seperti ini. Oh, itu untuk kebaikanku. Kenapa jangan ini? Oh, itu untuk kebaikanku. Nah, jadi orang akan mudah taat sebenarnya kalau dia ngerti, dia paham tujuan dari peraturan. Dan itulah orang yang dewasa. Beda dengan anak-anak. Nggak ngerti kenapa dia dilarang, kenapa dia nggak boleh ini, sehingga taunya ngambek, marah. Nah, jadi coba kita periksa hidup kita. Ketika kita membaca peraturan-peraturan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Apakah sikap hati kita kekanak-kanaan, atau kita mempunyai sikap hati sebagai orang yang dewasa, yang bisa ngomong, iya, karena ini untuk kebaikanku, maka aku akan lakukan. Sehingga kita melakukannya tanpa paksaan. Kita melakukannya dengan sebuah kerelaan karena sebuah pemahaman. Jadi itu contoh kecil kenapa contoh penyembelihan hewan itu harus di satu tempat. Ya sekarang contoh saja di kota Jambi, tempat penjagalan hewan itu ditempatkan satu tempat kan, nggak boleh sembarangan kan. Nah, jadi ya prinsipnya tetap sama. Berkali-kali saya katakan prinsipnya kan tetap sama. Jadi kayak di kota Jambi ada tempat penjagalan hewan. Baik yang haram maupun yang non haram. Kan nggak sembarangan tempat kita bisa memotong. Nah, jadi gambarannya sederhana sih seperti itu. Terus yang saya katakan tadi itu tadi, Tuhan kan menurunkan mana tiap hari. Kalau bayangin di semua area perkemahan itu bekas darah semua, betapa tidak higienisnya perkemahan itu. Nah, jadi Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang detil. Jadi mari miliki sikap hati yang benar, menjadi orang yang dewasa. Seperti Kempria katakan, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan tanggung jawab, memahami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti Pak Yusia tadi katakan, darah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap dilarang. Karena darah itu nyawa, satu alasannya. Dan yang kedua, balik-balik, yaitu tidak higienis. Itu tidak baik untuk kita. Maka seperti di Imamat 11, waktu saya sampaikan renungan di video, saya katakan, seperti Paulus prinsipnya, semua halal bagi kita sekarang, iya. Tapi nggak semua itu berguna untuk kita.
Jadi kata kuncinya bijak-bijaklah seperti Pak Yosia tadi katakan, apa yang masuk dalam mulut kita. Walaupun kita tahu apa yang masuk dalam mulut kita itu tidak menajiskan kita lagi, tapi itu bisa membuat kita mati juga dalam tanda kutip. Walaupun kan bukan seperti hukum zaman dulu kan, begitu salah najis, sat langsung mati. Enggak. Tapi kalau kita nggak jaga mulut kita, lebih susah kita mati secara pelan-pelan dengan sakit penyakit. Nah, jadi ya belajar taat, terus belajarlah jaga mulut. Apa yang dimakan itu ya apa yang berguna bagi kita. Seperti itu. Jadi tentu sekali lagi ada banyak hal yang bisa kita belajar. Oke, terima kasih Pak Yosia buat sharing firman-Nya. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas, nanti ditutup sama Ibu Pak Yosia. Terima kasih ya Tuhan untuk segala setiap firman Tuhan yang mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hati yang terus boleh mengerti taat dan taat pada Engkau saja. Dan kami terus boleh melakukan dan memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan Engkau pada masa-masa kami yang telah menerima anugerah keselamatan. Kami lebih boleh menerima, merasakan satu perbedaan yang besar sekali. Kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, jika hari ini kami masih menggunakan dengan pikiran kami menyelesaikan setiap masalah kami, Engkau tolong kami Tuhan. Supaya kami mengerti berdasarkan firman Tuhan kami lakukan. Di dalam pekerjaan kami juga mulai memakai firman Tuhan. Di dalam kami mendidik anak kami, di dalam kami berelasi. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Pagi ini Tuhan ada beberapa nama yang kami bawa di dalam tangan Kau Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Suryanti ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk pinggul kirinya yang patah. Jadilah normal, kembalikan nama Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya. Kami juga berdoa untuk Koko Elia tuh. Kokonya Eli Tuhan. Sekian lama mereka tidak tahu ada di mana. Tuhan kami berdoa, dimanapun dia berada. Dengarkanlah doa kami. Engkau pelihara hidup dia. Jagalah dia ya Tuhan. Biarkan doa kami sungguh mewakili bahwa Allah kami yang hidup. Bahwa Eli pun boleh tenang karena Tuhan menjaganya. Tuhan kami juga berdoa untuk kesehatan Pak Sirekal dan Ibu. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Yang mereka terus bersandar pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mereka punya iman yang meminta kepada kami semua untuk mendoakan terus menerus kesehatan. Apalagi Engkau ya Tuhan, yang mendengar boleh melihat hati mereka, yang boleh menyerahkan kesehatan seluruhnya, kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Pak Simon Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melihat kesegaran hari demi hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tak habis-habisnya. Pemeliharaan Tuhan kepada Pak Simon. Kami bersyukur Tuhan di waktu yang tepat Tuhan menjaga dia. Melakukan hal yang tepat juga Tuhan. Bagi dokter yang tepat juga. Tak habis-habisnya kami melihat kebesaran Tuhan kepada Pak Simon ya Tuhan. Tuhan dari bagian-bagian dia proses pemulihan, Engkau ikut campur, Engkau yang bekerja, tangan kuasa Engkau yang bekerja, sehingga menjadi sempurna segala yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk si Somaya Tuhan, saraf kejepitnya, bagian-bagian yang tidak nyaman bagi tubuhnya oleh karena saraf terjepitnya. Sekali lagi dalam nama Yesus, jadilah normal, jadilah baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yosia. Kami menyerahkan pekerjaan Pak Yosia. Kami menyerahkan keluarganya. Kami menyerahkan pelayanannya. Kami menyerahkan kesehatannya. Kami menyerahkan dirinya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami dan sebagai seorang bos. Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia dimanapun dia berada. Dia boleh mewakili dirinya sebagai seorang anak Tuhan. Sehingga dia terus boleh memuliakan Tuhan. Berikan dia kesabaran, berikan dia kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami yang kami cintai, yang juga kami
percaya Tuhan juga mencintai bangsa ini. Jauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Berkati koram dewa kami ini juga. Setiap kami yang di sini. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami taat senantiasa pada Engkau ya Tuhan, setia kepadamu ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam Koran Deo ini ya Bapak. Kau berkati kami, setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, biar mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit oleh darah-darah dan bilur-Mu ya Tuhan, itu boleh disembuhkan. Mari Bapak Ibu, kita kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi semuanya, Pak Heri.